kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Profesi Hukum. Saat ini kami sedang berada di Mahkamah Agung nih, dan kami akan mewawancarai Dr. Muhammad Fadli AC SHMSY, yakni selaku Hakim Justisial Mahkamah Agung. Selamat sore Pak Muhammad Fadli. Selamat sore. Ya, kali ini terima kasih atas kesediaannya untuk kami wawancarai mengenai etika profesi hukum kehakiman nih, maksudnya kehakiman. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan berempat, dan diminta Bapak untuk menjawabnya sebagai hakim nih Pak. Iya. Oke. Siap. Ya, langsung saja mungkin diajukan oleh teman kita. Jadi nanti pertanyaannya ganti-gantian ini. Kan ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4. Ada beberapa poin, terus pertanyaannya ganti-gantian. Iya. Oh ya. Ya. Pertanyaan apa nih? Iya. Baik Pak, sebelumnya pertanyaan pertama yaitu tentang dasar-dasar etika profesi hakim. Yang pertama, menurut Bapak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika profesi hakim itu? Oh ya, baik. Etika profesi hakim. Jadi kalau kita merujuk kepada SKB, surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, kode etik itu adalah seperangkat aturan ataupun pedoman moral yang harus dipatuhi oleh hakim dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pejabat negara dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara, baik itu di dalam lingkup kantor ataupun di luar kantor gitu. Jadi kode etik ini yang merupakan suatu kumpulan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemutus dan pengadil, baik itu di dalam lingkup dalam kantor ataupun di luar kantor gitu. Jadi hakimnya itu bukan hanya di dalam kantor saja gitu. Jadi di luar kantor pun kode etik ini harus dipedomani dan harus dilaksanakan oleh seorang hakim gitu. Jadi sehingga baik itu di dalam kantor ataupun di rumah, di pasar, di jalan, hakim itu harus berpegang teguh pada kode etik yang sudah ditetapkan oleh MA dan Komisi Yudisial gitu. Itu kira-kira. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kalau berbicara soal kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH, bagaimana Bapak memaknainya dan seperti apa makna dari? Ya, kalau saya melihat kode etik ini suatu aturan yang benar-benar harus dipedomani hakim gitu. Jadi kan ada beberapa poin itu ya, ada beberapa poin. Yang pertama harus diantaranya harus adil, jujur, arif bijaksana, kemudian harus profesional, mandiri, menjunjung tinggi harga diri, rendah hati dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak salah ada 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, 10 prinsip inilah yang harus dipedomani oleh hakim, baik itu selama hakim yang bersangkutan itu dalam jam kedinasan ataupun di luar jam kedinasan, baik itu lokasinya, kondisinya ada di rumah ataupun di luar. Sehingga jika seorang hakim selalu berpedoman kepada kode etik ini, insya Allah hakim tersebut akan terjaga dari hal-hal yang menyimpang yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara ataupun dalam menyidangkan perkara. Jadi memang harus strict dan tidak boleh melanggar kode etik ini, karena etik itu nilainya lebih tinggi di atas hukum gitu. Jadi ada orang yang melanggar hukum, ada juga hakim yang melanggar etik gitu. Etik itu kalau dalam secara kedudukannya itu lebih tinggi dibanding hukum itu sendiri gitu. Jadi ketika masing-masing profesi punya kode etik, dan ketika melanggar etik itu maka biasanya akan terkena sanksi gitu. Dan sanksi itu macam-macam juga tingkatannya, ada yang sanksi ringan, sedang ataupun sanksi berat gitu. Nah, begitu kira-kira ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dalam praktiknya bagaimana cara seorang hakim bisa tetap bersikap adil
terutama ketika menangani perkara-perkara yang pihaknya punya kekuatan hukum yang timpang, Pak. Timpang maksudnya gimana tuh? Maksudnya Nggak nggak seimbang. Enggak seimbang. Ya mungkin ada pihak berperkara penggugatnya orang yang berpangkat, Iya. tergugatnya orang biasa gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke itu kode etik. Jadi hakim itu dalam menyidangkan perkara harus berpegang teguh dan menggunakan prinsip azas imparsialitas gitu. Jadi harus berimbang, harus adil, tidak boleh memihak salah satu pihak gitu. Karena meskipun penggugatnya orang punya pangkat kedudukan atau orang kaya, sementara tergugatnya orang biasa saja, sehingga bisa dilihat mereka kurang berimbang dalam kedudukan status sosialnya, hakim tidak boleh terpengaruh dengan hal itu. Dan hakim harus mandiri dan independen dalam memutus suatu perkara gitu. Jadi meskipun ada tekanan-tekanan yang datang baik itu dari para pihak atau pihak luar terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, ya hakim nggak boleh takut, nggak boleh gentar, nggak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menggoyahkan integritas hakim yang bersangkutan gitu. Yang penting kembali lagi ke kode etik itu, yang nilai-nilai yang 10 itu, hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang rekrutmen dan pelatihan etika. Yang pertama itu, dalam proses seleksi hakim, apakah aspek etika juga jadi pertimbangan atau lebih fokus kepada kemampuan teknis saja? Nah, ini bicara pengalaman. Saya ikut tes hakim itu Cakim ya di tahun 2004 akhir kalau nggak salah itu. Di masa itu awal-awal Presiden SBY baru menjabat sebagai presiden. Nah, waktu itu semua ujian itu tertulis, tidak ada wawancara. Karena yang saya dengar waktu itu, kalau ada wawancara itu memberikan celah-celah untuk orang melakukan hal-hal yang tidak lazim dan tidak bagus lah gitu, yang bisa sogok menyogok atau pendekatan segala macam. Jadi di masa itu semua ujian yang kami laksanakan itu tertulis semuanya gitu. Nah, itu ada terkait dengan masalah teknis, kemampuan teknis, kemudian ada tes skolastik ya, TPA, tes potensi akademik, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, segala macam gitu. Nah, khusus untuk kode etik ini belum ada waktu itu, belum ada tes kode etik itu. Nah, terakhir juga di tahun kalau nggak salah di tahun 2024 itu saya juga ikut mentes Cakim, dan di situ juga tidak ada penekanan terkait dengan kode etik. Jadi yang digali, yang dicari waktu tes Cakim itu, calon hakim itu ya hanya baru fokus kepada kemampuan akademik, kemudian kemampuan teknis, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ada baca kitabnya, segala macam gitu. Jadi yang khusus tes untuk kode etik ini belum ada gitu. Baik Pak. Jadi biasanya kode etik itu diajarkan ketika Cakim ini melaksanakan pendidikannya gitu. Ketika pelaksanaan pendidikan Cakim baru diberikan materi-materi terkait dengan kode etik ini. Kalau tes Cakim saya rasa sepengalaman saya dan kemarin juga ikut ngetes itu nggak ada, belum ada tes-tes yang terkait dengan kode etik. Kecuali setelah mereka lulus sebagai PNS, kemudian diangkat sebagai Cakim. Nah, kan ada pendidikan Cakim itu. Nah, pas di pendidikan itulah diberikan materi-materi terkait dengan kode etik gitu. Baru di situ diberikan pendalaman terkait dengan kode etik ini gitu. Begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dalam perjalanan karir Bapak, bagaimana peran mentor itu untuk membuat sikap dan etika Bapak sebagai seorang hakim? Mentor. Iya. Kalau di zaman saya belum ada mentor, tapi yang adanya senior. Nah, senior itu waktu saya Cakim DPA Dumai ya, PA Dumai Riau, saya juga sudah masuklah dalam lingkungan hakim-hakim senior di situ ya, bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dengan hakim-hakim senior.
apalagi saya sebagai cakim tentunya sangat diterima oleh mereka gitu. Nah, pengaruh hakim seniornya sangat besar sekali untuk membentuk karakter dan perilaku hakim junior gitu. Jadi kalau saya waktu itu masih ingat, ini bukan terkait dengan teknis, tapi terkait dengan yang pertama itu saya diajak main tenis. Terus karena senior ngajak main tenis, ya saya juga ikut main tenis sampai dengan sekarang. Nah juga hal-hal terkait dengan teknis, juga mereka sering ngajak saya diskusi, ngasih arahan, ngasih wejangan, ngasih pengetahuan gitu ke saya, ngajak diskusi. Jika ada hal-hal baru yang dirasa penting dan urgen ketika itu, dia ngajak saya diskusi. Nah begitu juga terkait dengan meskipun tanpa diajarkan, perilaku senior itu secara tidak langsung melekat pada jiwa dan pikiran kita gitu. Kalau kita dalam satu kantor, dalam satu satker itu bergaul, berkomunikasi dengan senior-senior yang mereka itu berintegritas, kita sebagai junior tentunya secara tidak langsung juga ikut berintegritas gitu. Karena sama kalau dalam ajaran agama itu kan, kalau kita berteman dengan orang yang soleh, kita ikutan soleh kan. Berteman dengan orang penjual parfum, kita juga ikut harum. Nah, jadi begitu besarnya pengaruh lingkungan kepada pembentukan karakter dan perilaku hakim itu. Jadi kalau ketemu dengan hakim yang senior, yang orang yang berintegritas, ya kita sebagai junior tentunya secara tidak langsung terpengaruh dan mengikuti jejak-jejak mereka itu. Jadi sekarang kalau ingin punya integritas, pengen jadi orang baik, bergaul dan bertemanlah dengan orang yang baik juga. Gitu. Berarti perannya besar banget ya? Kalau besar banget gitu. Karena dalam hakim ini kan pakai sistem senioritas juga ya, meskipun tidak langsung ya kita pasti ngikut hakim yang senior gitu. Bagaimana perilaku, tindak tanduknya hakim senior itu pasti secara tidak langsung membekas dan menjadi perilaku kita juga gitu. Pengaruh banget. Ini yang terakhir Pak, di lingkungan pengadilan sendiri di sini, apakah ada sistem atau proses tertentu yang membantu para hakim, terutama bagi yang hakim-hakim baru, buat memegang atau mematuhi etika profesi itu? Oh, jadi di pengadilan tingkat pertama itu kan ada sistem pengawasan juga. Nah, biasanya di koordinatornya itu wakil ketua pengadilan yang bersangkutan. Nah, jadi untuk penegakan disiplin di satu satker itu, di satu pengadilan itu ada tim pengawasnya gitu, yang ditunjuk oleh dikomandoi oleh wakil ketua satker yang bersangkutan gitu. Jadi di situ bukan semuanya diawasi baik itu terkait dengan perilaku, terkait dengan kinerja, terkait dengan masalah kepegawaian, terkait dengan masalah disiplin, itu ada pengawasannya. Dan itu sangat ini juga, kalau di satu satker memang tegak aturan dan disiplin di sana, ya biasanya kita juga ngikut disiplin, punya kinerja yang baik gitu. Jadi sangat besar pengaruhnya jika di suatu satker di daerah itu memiliki pimpinan yang yang tegas, disiplin, itu pasti akan berpengaruh kepada anggotanya, baik itu pegawai, hakim gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang topik selanjutnya itu tentang implementasi etika dalam praktik sehari-hari. Nah, kalau Bapak sebagai hakim itu, apa yang hal yang paling menantang, tantangan utama dalam mempertahankan integritas kita sebagai hakim gitu Pak? Jadi godaan di daerah itu di tingkat pengadilan tingkat bawah itu, pertama itu sangat banyak sekali. Ada yang diistilahkan dengan kasir. Kasir ini kan terkait dengan uang kan. Jadi baik itu sogok menyogok, suap menyuap, segala macam, itu pasti ada godaan
itu datang dari pihak yang berperkara atau dari pihak luar ataupun dari pihak internal sendiri. Itu pasti selalu ada ya? Tidak pasti selalu ada sih, tapi ada aja gitu. Ada. Yang namanya godaan dan godaan dan rintangan itu pasti ada lah gitu. Tapi nggak banyak sih, nggak banyak. Tapi ada. Ini pengalaman saya ya, pengalaman ada. Dan juga di samping kasir itu ada juga kasur. Nah, kasur ini terkait dengan masalah hubungan terlarang antara hakim dengan para pihak, apalagi kalau di PA itu kan, pengadilan agama itu kan banyak menyidangkan perkara perceraian. Nah, itu kan setelah putus perkara itu kan melahirkan janda dan duda gitu kan. Tidak, ya ada beberapa lah hakim-hakim kita ini yang memang dia bermasalah dengan pasiennya sendiri. Jadi dia punya affair, punya hubungan khusus yang tidak wajar antara hakim dengan pasiennya, mantan pasiennya. Ada, dan itu sudah kena hukuman disiplin itu. Nah, di saat dua persoalan inilah yang sering jadi godaan hakim dalam memeriksa suatu perkara gitu. Nah, jadi kalau kayak mungkin beda-beda pola ya. Kalau di daerah-daerah seperti yang sederhana, mungkin ada yang diiming-imingi, dikasih kasih uang, kasih tanah, kasih rumah, segala macam. Nah, gitu. Terus kalau ada juga masalah wanita ya, ada juga terkait dengan hubungan terlarang antara hakim dengan mantan pasiennya, itu juga ada gitu. Dan itu bukan sebatas bukan hakim saja, pegawai-pegawai yang ada di satker tertentu itu juga banyak juga dapat godaan dan rayuan dia punya hubungan hubungan dengan wanita lain gitu yang tidak sah gitu. Dan itu dua permasalahan ini yang sering dihadapi oleh hakim di daerah gitu. Nah, itu tergantung dengan hakim yang bersangkutan gitu, apakah dia punya integritas yang tinggi. Nah, integritas ini kan melakukan hal yang benar tanpa dilihat oleh orang lain. Jadi nggak dilihat orang lain pun kita berbuat sesuatu yang benar gitu, yang baik gitu. Itulah yang disebut dengan integritas. Nah, itu tergantung hakimnya apakah dia berintegritas apa enggak gitu. Kalau memang namanya godaan itu pasti tetap ada gitu. Nah, sekarang tergantung hakimnya apakah dia punya integritas ataupun tidak. Kalau dia punya integritas, ada godaan pasti dia tolak semua. Dia nggak mau gitu kan. Apalagi hakim-hakim yang jauh dari keluarga gitu kan, keluarganya di mana, dia dinasnya di mana, ketika ada godaan dari perempuan atau godaan berupa uang gitu, dia kalau memang punya integritas ya dia nggak akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut gitu. Ya mungkin itu apanya. Terus terkait interaksi sosial dan profesionalismenya Pak, boleh nggak sih hakim itu punya hubungan dekat kayak ya hubungan yang lebih dari sekedar kenalan kerja aja gitu sama jaksa atau advokat gitu? Boleh nggak? Ya kalau sebatas kenalan, sebatas berteman ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak, tapi kalau kemudian pertemanan itu bisa mempengaruhi integritas hakim yang bersangkutan, itu ya nggak boleh. Ya gimana kita cara melarang orang? Contoh ada dua orang yang dari kecil dia berteman. Nah, atau 3 orang dari kecil berteman. Kemudian satu ternyata ditakdirkan sebagai hakim, satu lagi advokat, satu lagi jaksa. Terus ketika sudah besar, apa mereka dilarang untuk bertemu atau untuk berkomunikasi? Kan enggak kan? Nah, sekarang kalau memang ada hal-hal seperti ini, kalau menurut saya pribadi tetap boleh berteman, tapi sewajarnya dan harus profesional dalam melaksanakan tugas masing-masing gitu. Tidak boleh pertemanan yang dekat ini kemudian mempengaruhi kinerja ataupun putusan yang akan sedang diperiksa oleh hakim gitu. Berpengaruh kepada proses pemeriksaan, kemudian berpengaruh kepada putusan yang akan dijatuhkan. Nah, ini nggak boleh, itu yang nggak boleh gitu. Hakim juga manusia sosial kan, dia butuh teman, butuh komunikasi, butuh kumpul-kumpul juga dengan teman-temannya gitu. Nah, kalau menurut saya itu boleh, tapi hubungan pertemanan itu harus
profesional, tidak berpengaruh kepada kerja ataupun tugas dan tanggung jawab kita sebagai hakim. Nah, ini juga dan hakim juga memang harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Hakim itu kan harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kan ada kan itu aturan seperti itu kan. Nah, bagaimana bisa hakim yang terlalu memfilter diri, tidak mau berteman dengan masyarakat sekitar, tidak mau ke masjid, tidak mau kumpul-kumpul di RW RT itu akan menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, sementara dia hanya sering di rumah aja mengucilkan diri segala macam. Jadi menurut saya ya bisa saja berteman, tapi harus profesional dalam melaksanakan kerja. Itu kuncinya itu. Terus kalau misalnya ada yang ini udah bukan tentang jaksa advokat lagi ya, misalnya kayak dalam suatu perkara itu mungkin dari pihaknya ada yang ngasih hadiah gitu ke hakim, bukan untuk solok menyolok Untuk mempengaruhi enggak ya? enggak, cuma kayak sekedar hadiah aja gitu. Yang ngasih para pihak. Iya. Nah, itu gimana? Nah, coba bayangkan, itu kira-kira kalau kita tidak menyidangkan perkara dia mau ngasih duit nggak? Mau ngasih hadiah nggak ke kita? Enggak kan? Enggak. Nah, berarti itu secara tidak langsung juga ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidangkan. Oh, iya juga sih. Nah, iya. Kalau kita nggak menyidangkan perkaranya, kira-kira dia mau ngasih itu nggak? Ngasih hadiah nggak? Enggak kan? Nah, itu artinya ada juga hubungannya dengan perkara yang telah kita putus gitu. Meskipun kata para pihak itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang sudah diperiksa gitu. Jadi memang itu agak sulit memang itu. Iya. Agak sulit memang. Jadi kalau untuk kehati-hatian itu memang kita harus menolak semua itu. Harus menolak, harus kita tolak itu. Apakah itu terkait dengan perkara yang telah disidangkan ataupun perkara yang patut diduga. Nah, kan ada juga yang patut diduga orang itu kalau sekarang kan mungkin nggak ada keperluan dengan kita, nggak ada kepentingan. Tapi harus patut diduga juga mungkin setelah 1 bulan atau setahun kemudian dia juga bisa minta tolong ke kita. Kita sudah terima kan, terima hadiahnya segala macam, apalagi dalam hadiahnya skala yang besar atau berjumlah nilai yang tinggi gitu. Terus di tahun berikutnya dia minta tolong ke kita gitu. Terus kita sebagai manusia kan susah kan menolaknya kan, dia udah ngasih kita terus dia minta tolong terus kita mau tolak, enggak ini. Nah, oleh karena itu untuk menjaga hal-hal seperti itu ya harus kita tolak, nggak boleh ini, nggak yang ngasih ke kita ya jangan diterima. Nah, karena bisa kemana-mana larinya itu, bisa kemana-mana. Oke lah saat ini tidak ada kepentingan, tapi nanti di kedepannya kita nggak tahu kan, apakah dia ada kepentingan dengan kita sebagai hakim atau tidak ya kita nggak tahu. Jadi sebaiknya ya kita tolak aja. Tolaknya tentu dengan cara yang baik gitu kan. Jangan saya hakim nih kamu mau sekarang nggak jogok-jogok, tapi mungkin kedepannya kamu nggak gitu juga. Harus dengan cara yang baik dan santun juga cara menolaknya gitu. Terus kalau menurut pendapat Bapak menurut pendapat Bapak gimana hakim-hakim yang malah berpartisipasi gitu dalam politik? Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Hakim nggak boleh. Tapi ada nggak? Itu saya belum dapat data saya. Tapi kayaknya nggak ada dah. Kayaknya nggak ada. Sejauh ini belum ada saya temukan hakim yang terlibat aktif dalam partai politik. Nah itu nggak boleh. Dan itu belum pernah saya temukan gitu. Ya nggak boleh memang, apalagi politik kan. Kalau sudah ikut politik itu udah macam-macam aja kepentingannya itu. Jadi bisa konflik of interest kan, bisa konflik kepentingan di situ. Jadi untuk menghindari itu konflik kepentingan itu ya hakim nggak boleh sebagai terlibat aktif di dunia politik, baik itu sebagai peserta